Ya, kurang 1 menit bisa dimulai, Mbak Ani. Baik. Bentar, Bu. Silakan. Bentar ya, Bu, sebentar. Ya. Baik. Bisa dimulai sekarang, Bu Safitri ya? Bisa, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera semuanya buat teman-teman yang sudah mengikuti, sudah mendaftar di acara ini, kelas diskusi Akademi Ability. Selamat sore, Dr. Nini Sutini. Dan semuanya teman-teman, hari ini kita akan berdiskusi tentang memahami cara menggendong ABK dengan masalah tepat dan benar, ya. Oke. Nah, untuk susunan acaranya, dengar ya suara saya? Bergema, Bu. Ya, benar. Terus diskusi hari ini kita mengangkat tema dengan memahami cara menggendong ABK dengan masalah motorik secara tepat dan benar. Nah, susunan acaranya pertama Yayasan Peduli Kasih ABK. Kemudian yang kedua overview. Suaranya Bu Aan bergema, sayangku. Suaranya Bu Aan bergema. Ya. Suaranya Bu Aan bergema. Sudah jelas, Dokter? Sudah. Baik. Untuk susunan acaranya, kelas diskusi Akademi Ability hari ini, yang pertama profil Yayasan Peduli Kasih ABK. Kemudian overview buku Suara Hati Dewasa, ya. Kemudian pemaparan materi dan tanya jawab. Untuk profil Yayasan ini, merakarsanya beliau adalah Dr. Safitri Retno. Mari kita sama-sama menyaksikan video profilnya, yaitu sekilas pandang profil Yayasan Peduli Kasih ABK. Silakan. Oh, nggak bisa. Ya udah, langsung saja, Bu. Ini saya yang jadi. Silakan, Dokter, memberikan overview masalah bukunya. Oke, yang langsung bukunya saja, Mbak. Minta tolong. Oke, nanti ya kita sambil lihat. Jadi begini teman-teman, biasanya memang ada tentang profil video tentang profil yayasan. Jadi memang visi misi Yayasan Peduli Kasih ABK ini kok ada suara ya, sebentar. Saya tak mencari sumber suara. Sumber suara ini adalah ya, ini Surya baru masuk soalnya, alhamdulillah. Jadi begini, visi misi yayasan adalah mengantar anak-anak berkebutuhan khusus ini supaya bisa berpartisipasi aktif melalui peran orang tua dan masyarakat sekitar. Dengan kita memang bukan tempat terapi, tapi adalah sebagai tempat untuk mereka berkegiatan. Jadi apa yang masih bisa mereka kerjakan seperti itu. Jadi ini seperti ini bukunya dari Andre dan Isyati adalah tentang mereka semua anak SIPI yang berumur 39 tahun dan 49 tahun dan berada di sekitar shelter, baik shelter yang Sidoarjo maupun Surabaya. Jadi ada 2 sekarang ini di Sidoarjo, di rumah saya di Pondok Chandra. Kalau yang di Surabaya di Manyar Sabrangan 1A, dan ada lagi tambahan ada namanya Cafe Lab, jadi di dekatnya SMA 2 Hang Tuah. Jadi seperti kedai seperti gitu ya, ada makanannya, tapi masih bukannya akhir pekan seperti itu.
Jadi kembali lagi ke buku, si Andre dan Isyati ini bisa lancar baca, cuman artikulasinya kurang jelas, bisa menulis, cuman tulisannya susah untuk dibaca, sehingga akhirnya kita pinjami laptop dan mereka menulis apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami, akhirnya kita edit, kita ajak bicara dan sebagainya supaya memorinya keluar dan semua. Akhirnya jadilah buku ini, antologi. Jadi silakan teman-teman untuk bisa mengapresiasi bukunya Isyati maupun Andre ini, harganya 80.000 di luar ongkos kirim. Dan juga silakan juga untuk teman-teman bisa donasi, karena kegiatan kami selama ini juga tidak berbayar, dan juga ada bisnis sosial, contohnya seperti ini kan mau bulan kurban ya, jadi kita juga mengkoordinir kurban tapi untuk NTT. Kenapa NTT? Karena kita punya kerjasama sudah selama 7 tahun ini dengan Ustadz yang di NTT, dan kita sudah saling kenal, saling mengunjungi, sehingga insya Allah kita tidak ada tim misalnya yang di Surabaya Sidoarjo ini tim tambahan untuk kurban ini, pelaksanaan kurban, jadi akhirnya kita kerjasama di sana, jadi harganya lebih murah. Silakan, seperti sapi harganya 12 dan 15 juta, untuk kambing harganya 1,8 dan 2,16. Jadi kan lebih murah. Silakan nanti ada di IG yayasan, yaitu @ypedulikasiabk, maupun di channelnya sekarang ini ada di YouTube Peduli Kasih ABK, maupun ini silakan ya. Silakan untuk subscribe maupun komen, sehingga kita bisa tahu apa yang para penonton, para orang tua ABK maupun profesi terkait ABK untuk apa yang ingin diinginkan gitu ya, untuk dibahas di dalam Zoom ini. Jadi Zoom ini 3-4 kali seminggu kegiatannya. Jadi memang narasumbernya berganti-ganti, yaitu adalah profesional seperti Bu Nini ini, jadi bisa konsultasi profesional yang langsung terkait dengan ABK, terus kemudian juga para petinggi, kita supaya peraturan-peraturan itu sesuai dengan kenyataan lapangan, dan juga bisa jadi para public speaking, public figure ya, supaya isu tentang ABK ini lebih dikenal, seperti itu. Jadi dan kita tetap mengadakan offline, yaitu kegiatan yang tetap 1-2 kali seminggu. Jadi tetap ini walaupun pandemi tidak pernah berhenti, tetap orangnya, sehingga insya Allah dan prokesnya tetap kita jalankan seperti itu. Oke. Silakan Bu Aan untuk meneruskan. Ya, baik, terima kasih dokter. Tadi pemaparan tentang Yayasan Peduli Kasih ABK yang luar biasa ya. Terima kasih juga yang sudah hadir, bahwa Yayasan Peduli Kasih ABK itu memang diprakarsai oleh Dr. Sawitri Retno untuk memberdayakan, terutama membangun mindset yang baik ya kepada orang tua, agar mereka yang punya anak-anak ABK itu peduli gitu kepada anaknya sendiri. Karena begini, kalau orang tuanya saja nggak yakin sama anaknya, terus gimana anak-anak itu bisa menjadi berdaya gitu ya, berdaya guna gitu maksudnya. Baik, selanjutnya langsung pada pemaparan materi diskusi hari ini dengan pembicara narasumber kita, yaitu Ibu Nini Sultini, ahli fisioterapi. Beliau ini sudah ahlinya ya di dalam fisioterapi, dan temanya hari ini adalah bagaimana cara menggendong anak-anak berkebutuhan khusus yang terutama punya gangguan motorik ya, bagaimana cara menggendongnya yang benar gitu. Kami persilahkan Bu Nini. Bu Nini tadi sudah masuk. Halo, Bu Nini. Bentar. Ya. Oke, tak lihatnya kok kayaknya tadi kok tiba-tiba. Sebentar. Sebelum ada Bu Nini, saya jelaskan lagi bahwa Yayasan Peduli Kasih ABK itu kami melaksanakan kurikulum dalam tahun ini, yaitu dengan jadwal sekolah
Jumat, Sabtu, dan sesekali sebulan 2 kali itu hari Minggu. Ya, di situ ada cafe lab, kemudian memberdayakan orang tua mempunyai karya agar bisa dijual kepada masyarakat sehingga bermanfaat bagi perekonomian orang tua dan bisa memberdayakan anak-anak ABK ini untuk turut serta, ya istilahnya itu membuat karya dan menghasilkan finansial gitu bersama orang tuanya. Dan alhamdulillah orang tua Bu Nini sampai pendang lagi, hati-hati loh Ruha. Baik, silakan Bu Nini. Bentar. Ini ada Bu Nini 2. Ini saya menakutkan. Bu Nini, halo? Halo Bu Nini, udah. Ya, halo. Ya, silakan. Maaf dok, sebentar. Ya, oke sudah. Tadi terputus sebentar tempat saya. Ya. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Jadi ini saya mulai men-share screen atau apa ini? Ya, silakan. Share screen sudah Bu. Silakan, bisa. Sebentar dok. Oke. Jadi kan co-host saya, ya. Oh, belum, karena Bu Nini kelempar tadi ya. Ya, sebentar jadikan co-host dulu ya. Ya. Sudah dok. Sudah kelihatan Bu. Sudah ya. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Senang sekali bisa bergabung dengan Dr. Sawitri dan teman-teman semua. Hari ini saya akan membawakan materi tentang cara menggendong bayi sesuai tumbuh kembangnya yang nanti akan disesuaikan dengan masing-masing kondisi dari anggota ABK kita. Ya, gitu. Ini kalau next-nya gimana, Dik? Oh, ini ya. Nah, sebelumnya kita mesti tahu dulu ya, apa kegunaan menggendong bayi itu apa. Yang terpenting adalah melanjutkan rasa aman yang didapat bayi seperti saat dalam kandungan. Karena dalam kandungan bayi itu merasa aman sekali ya. Dia dipeluk oleh perutnya ibu, dinding perut ibu, oleh rahim ibu ya. Kemudian dengan digendong, bayi dekat dengan ibu, mendengar detak jantung ibu yang akrab didengar bayi saat dalam kandungan. Itu adalah irama yang didengar oleh bayi terus-menerus selama 9 bulan dalam kandungan. Kemudian juga membantu bonding, ikatan cinta kasih antara ibu dan anak. Kemudian juga menumbuhkan rasa aman si ibu dan bayi. Karena ibu tahu bayi ada dalam pengawasan dan menyatu dengan ibu. Bayi juga tahu ada di dekat ibu, jadi dia merasa aman. Safety feeling itu sangat penting sekali untuk pertumbuhan yang optimal dari tumbuh kembang anak itu sendiri. Kemudian ternyata menggendong juga membantu stimulasi bayi sesuai dengan tumbuh kembangnya dan juga sesuai dengan kondisinya. Nanti kita akan dalam diskusi kita akan kembangkan bagaimana menggendong anak dengan spastik, bagaimana menggendong anak yang floppy atau dengan hipotonia. Ya. Enggak, ini kok di next kok enggak mau. Halo, dengar suara saya, Dok? Dengar. Ya, sebentar, saya mau next kok ini enggak mau PowerPoint-nya. Sebentar, Dokter ya. Sudah. Ya. Lanjut masih Andi. Ya, ini kegunaan menggendong bayi. Oh, pakai ini ya. Ya, boleh. Sekarang kita di sini aja pakainya. Gini boleh ya, Dok ya? Jelas toh? Oke, nah, menggendong di usia 0 sampai 3 bulan. Terpenting di sini adalah bahwa bayi belum dapat mengontrol leher dan kepala. Berarti ini support penuh daerah leher dan kepala. Karena ini menjadi prioritas. Karena
bayi kalau ini tidak disupport penuh dengan baik, itu akan terjadi suatu gerak kejut yang mungkin menimbulkan cedera yang bisa berakibat sangat merugikan untuk tumbuh kembangnya. Cara mengangkat bayi harus dijaga agar leher tetap satu garis dengan punggung dan tidak boleh terayun atau dengklak ya istilah Jawanya ya. Kemudian mengangkat bayi harus bersamaan dengan seluruh tubuh. Jadi kayak seperti logging ya, seperti kayu lurus, keadaan lurus dan tersangga penuh. Jadi tidak boleh nelekuk atau kewer-kewer, kakinya menjuntai atau kepalanya menjuntai, tidak boleh. Itu sangat berbahaya. Menggendong bayi dalam posisi terlentang pada saat usia 0 sampai 3 bulan ini dan terbungkus, tercover dengan baik, menjaga bayi merasa aman dan nyaman seperti dalam kandungan. Nah, pada usia mendekati akhir 3 bulan, itu kepala bayi mulai bisa tegak. Nah, ini kita harus menegakkan kepala itu sedikit untuk menstimulasi kemampuan menegakkan kepala dari bayi itu sendiri dan mengontrolnya. Ini mulai stimulasi untuk penguatan head controlnya. Nah, ini pada anak-anak dengan ABK yang kemampuan head controlnya masih belum bisa dikuasai, ini menjadi fokus. Jadi perlakuannya adalah seperti bayi usia 0 sampai 3 bulan. Kita harus mensupport daerah leher dan kepala itu menjadi prioritasnya. Apa ini? Ya, nggak mau kan? Dibesarkan ya. Yang Kemudian ada beberapa alternatif menggendong bayi ya. Ya, ini hanya cara-cara aja untuk mengangkat bayi dengan betul supaya terangkat dengan baik seluruh punggung dan juga lehernya. Ya. Nah, kemudian ada alternatif gendong bayi pada M-shape ya. Tapi ini bukan kebiasaan kita ya. Ini coba di M-shape deh, kamu carikan M-shape mana ini. Aduh. Ini modul lagi di bawah. Terus nah ini bayi dengan M-shape ini biasanya di luar negeri kita tidak terlalu membicarakan hal ini ya, karena ini kita jarang sekali memakai bayi pada posisi ini. Dan saya juga secara fisioterapis kurang setuju pada posisi seperti ini ya, karena bayi lehernya betul-betul miring pada satu sisi. Kalau kita tidak hati-hati bisa menimbulkan tortikolisnya. Next lagi. Nah, ini ya yang paling bagus ini mengangkat seperti ini, semuanya tercover ya. Ini juga bagus karena ini tangan yang satunya dari ibu juga dekat dengan leher dan kepala ya. Kemudian nah ini memang agak ekstrim ya, jarang kita memakai ini karena ini tangan akan sangat capek. Semua berat bayi ditumpukan di satu tangan, itu akan menimbulkan kecapean ya. Nah, sekarang pada usia ini, di akhir usia 3 bulan tadi, bayi memerlukan stimulasi lebih, terutama pada posisi tegak untuk mendukung persiapan gerak motorik kasar, merangkak, duduk, dan sebagainya. Begitu juga pada anak ABK. Nah, kita harus mengikuti tahapan tumbuh kembang anak normal untuk dalam menstimulasi anak ABK, karena itu tahapan-tahapan itu diperlukan persiapan-persiapan. Nah, kadang memang juga kan banyak hambatan dari anak ABK. Masing-masing hambatan saya tidak bisa menceritakan di sini karena itu sangat bersifat sangat individual bagi masing-masing anak. Karena pada saat usia 3 bulan ini waktu menggendong mulai dikurangi, diganti dengan waktu bermain di matras untuk mendukung kemampuan ambulasinya.
tengkurap, berguling, merangkak, seperti itu. Sedangkan saat dalam gendongan juga dilakukan stimulasi gerak motoris halus, memakai 2 tangan ya, bukan 3 ini, memegang benda dengan berbagai ukuran, tekstur, bertepuk tangan, dan aktivitas koordinasi antara kedua tangan, mata, leher, kepala. Nah, ini akan menstimulasi apa? Koordinasi dan fokus pada anak. Ini nanti sangat penting pada saat pre-akademik, persiapan untuk masuk sekolah. Itu fase ini sangat penting. Juga stimulasi berbahasa dan personal sosial lainnya. Bayi mulai diajak berbicara, menyanyi, bercakap, ekspresi wajah, dan sebagainya. Ini medun lagi deh. Oh. Naik ke atas. Ya ini, terus ini berarti. Ya, tadi. Ternyata itu berpengaruh ya dokter. Kenapa Mbak? Ternyata berpengaruh ya cara menggendong itu. Ya, karena begini, pada saat anak tersebut digendong misalnya posisi M-shape, ini kan lehernya miring, ya, miring seperti gini. Nah, dia kalau ibunya tidak sering-sering memutar, ini akan keseimbangan otot leher yang menyangga kepala akan disharmoni, tidak harmoni. Itu cenderung nanti bayinya cenderung hanya miring ke kiri atau miring ke kanan. Nah, sedangkan ini yang kita anjurkan adalah ini, yang slide sekarang ini. Posisi ini sangat sekali mendukung. 1, dada, bayi depan dan belakang tercover dengan aman. Kemudian kedua kaki bergerak dengan seimbang. Sehingga pada anak normal dulu ya, saya ngomongkan, ini kita akan tahu kalau ada ketidakseimbangan, sehingga bisa segera dilakukan tindak lanjut. Kemudian kedua tangan juga bisa bergerak secara simultan, dan juga wajah, leher bisa menoleh ke kanan, ke kiri dengan leluasa. Ini akan sangat mengoptimalkan kemampuan persiapan untuk nanti dia duduk, dia mulai koordinasi antara gerakan 2 tangan, lehernya, matanya bisa terstimulasi kanan kiri. Kalau ada orang dia bisa melirik, mendengarkan suara dia menoleh ke arah suara. Nah, hal-hal seperti itu didapat pada saat posisi yang sekarang ada di slide ini. Ya, next. Ya, kemudian durasi menggendong pada usia 6-9 bulan mulai dikurangi, menggendong terutama untuk keadaan anak capek, aktivitas lama, rewel sekali, atau anak sakit, karena ini lebih bersifat psikologis ya. Posisi boleh dilakukan gendong samping atau dipekeh sebagai alternatif. Karena apa? Punggung sudah mulai tegak, head control sudah didapat. Nah, ini baru boleh anak itu dipekeh ya. Keuntungan, anak lebih merasa nyaman karena merasa dipeluk dan dapat melihat wajah ibu dengan dekat. Kekurangan, anak kurang bisa bergerak saat digendong pada posisi dipekeh ini karena terjepit oleh lengannya si ibu itu. Dia hanya memandang pada satu sisi, terutama adalah sisi ke arah kiri ya. Kemudian gendong pada usia ini secukupnya saja, secukup kebutuhan anak saja. Selanjutnya lebih kepada aktivitas motorik yang sesuai dengan tumbuh kembangnya. Bisa diteta atau aktivitas motorik halus, memegang barang-barang kecil, mulai memegang makanan atau kue untuk bisa makan sendiri, merasakan tekstur yang berbeda dari benda-benda yang ada di sekitarnya, entah itu kasar, halus, keras, lembut, dan sebagainya. Itu akan memberikan pemahaman yang lebih dalam kognitif atau kecerdasannya, karena dia mulai merasakan hal yang berbeda. Stimulasi yang didapat dari 2 tangan, 2 kaki akan disimpan sebagai memori kecerdasannya. Ya, nanti. Ya, semakin dikurangi gendongnya, perbanyak ambulasi mandiri oleh anak dengan menjaga keamanan. Ya.
hati-hati dengan cara mengangkat anak karena berat badan anak bisa memicu nyeri punggung bawah dari si ibu ya. Jangan biasakan anak dengan gendongan, kalau ini dari saya ya, bisa menghambat tumbuh kembang motorik kasarnya karena dia ada inner drive, dorongan dari dalam untuk eksplorasi. Dia mau merangkak, dia mau tahu, itu sangat dibutuhkan dan harus diberi kesempatan yang luas untuk dia melakukan itu semua supaya tahapan tumbuh kembangnya terpenuhi tepat pada waktunya dan tidak ada delay. Nah, sekarang bagaimana nanti kita akan diskusi pada adik-adik dengan ABK dengan masing-masing masalahnya atau keluhannya, kesulitannya. Nah, dengan mendorong anak untuk aktivitas mandiri akan membangun kemampuan problem solving yang sangat diperlukan saat dewasa nanti. Jadi misalnya anak ketemu tempat yang sempit, dia harus berbuat seperti apa, pada awalan seperti itu. Kemudian anak ketemu anak tangga, itu bagaimana merangkak anak tangga, bagaimana menuruni anak tangga, itu harus dikenalkan kepada anak. Sehingga anak akan mempunyai pada usia tersebut kemampuan problem solving dan ini akan dibawa nanti pada usia lanjut kemampuan tersebut. Dan juga anak dikenalkan dengan hal baru, supaya apa? Tidak takut dengan hal baru, tidak takut mencoba hal baru. Ini sangat penting supaya anak menjadi berani nantinya dan tidak terlalu takut pada hal yang baru. Tetapi keamanan tetap menjadi prioritas nomor 1. Next. Ini dari saya itu. Mari kita lanjutkan dengan diskusi bunda-bunda yang hebat ya. Baik dokter, terima kasih. Senang sekali, materinya luar biasa ya. Jadi teman-teman bahwa cara menggendong itu sangat berpengaruh pada nanti tahap perkembangan selanjutnya, begitu ya dokter ya? Ya. Sebentar, bundaan, jangan panggil dokter, panggil Bu Nini aja. Saya fisioterapis ya. Nun sewu. Sangat luar biasa materinya. Saya senang sekali bahwa ternyata ya proses menggendong sejak awal itu akan sangat berpengaruh pada tahapan selanjutnya. Begitu ya, Bu Nini? Ya, betul sekali. Ya, dan kemampuan motorik anak itu sendiri ya. Kalau mungkin dari teman-teman bunda-bunda yang hebat ini ya, saya mau menanyakan mungkin ada problema anak yang bisa kita bahas di sini, saya sangat senang dengan bisa membantu ya. Ya, kalau boleh saya bertanya Bu Nini, monggo Bunda. ABK yang bagaimana yang dimaksud yang berkaitan dengan tema menggendong ABK kali ini gitu ya? Kan ya. Bermacam-macam ya. Ya, betul. Terutama adalah ABK dengan cerebral palsy. Ya, di cerebral palsy kan ada beberapa tipe, spastik, atretoid, ya, antara lain itu yang paling dominan ya. Nah, itu mesti harus memperhatikan karena nanti anak itu akan menjadi hiperekstensi, bisa punggungnya melengkung seperti ini sehingga kita dalam mengcover anak tersebut lihat semua punggung dan leher harus tersangga dan pelan-pelan menegakkannya. Karena ini kalau dia keras atau cepat, speednya tinggi, akan menimbulkan refleks ekstensor yang kuat. Justru akan menambah dia melengkung ke belakang. Itu. Kemudian lagi harus hati-hati juga pada saat mendudukkan, biasanya sinus atau spastik daerah paha dalam ya. Paha dalam sini ini kencang sekali, bahkan ini menimbulkan scissor gait, yaitu kaki menyilang seperti gunting. Nah, ini mesti harus ada perlakuan yang pelan tetapi pasti untuk membuka ini. Nah, ini pada saat nanti sangat penting untuk bisa menggendong pada posisi dipekeh, karena dengan dipekeh sedikit overstretch daerah paha dalam atau adduktor hip ini akan menimbulkan inhibisi, perlawanan atau stretching ke arah posisi scissor gait-nya. Tetapi ini juga harus hati-hati karena kadang nilai spastiknya sangat kuat, Bunda. Sehingga kalau nilai spastik kuat,
sebaiknya pada saat latihan dengan fisioterapi diperhatikan bagaimana cara fisioterapi tersebut meriliskan atau menurunkan spastisitas yang kuat yang sampai menimbulkan si sergit ini. Nah, kalau sudah ketemu itu dilakukan, kemudian dilihat fasilitas apa atau sampai mana gerakan dari anak itu diperbolehkan. Misalnya pada menggendong, ya ini bisa dilakukan dipekeh di samping itu loh. Itu kan pinggang kita kan tidak terlalu besar ya kecuali kalau ibunya gemuk sekali ya, itu memang agak repot ya. Tapi bisa nanti pelan-pelan kayak didelesep nih gitu, sehingga ini terdapat overstretch. Tapi hati-hati, ini overstretch untuk spastik seperti ini mesti individual sifatnya. Anak tersebut ibundanya harus tahu dia tahan berapa lama untuk dilakukan overstretch pada posisi dudukan gendong pekeh tadi. Mungkin 10 menit sudah menimbulkan fatigue atau capek. Nah, itu sudah harus di stop dulu. Nah, next time bisa ditambah waktunya seperti itu. Sehingga perlakuan seperti ini memang sangat individual, baik itu perlakuannya maupun timingnya, Bunda. Begitu, Bunda. Terus kemudian maaf juga pada anak-anak yang mengalami hipotonia atau tonus ototnya sangat lembek. Itu juga ada anak seperti itu. Nah, itu terutama adalah punggungnya. Karena biasanya dia kurang kuat untuk bisa menyangga punggung. Kalau tadi spastiknya kuat, terlalu kuat, kalau ini terlalu lemah. Dan ini punggung dengan otot leher. Sangat krusial sekali terjadi dengklak dari lehernya. Sehingga betul-betul breath support untuk lehernya ini menjadi prioritas utama supaya tidak terjadi sampai cedera. Demikian, Bunda. Ya. Baik, silakan bila ada pertanyaan teman-teman. Saya mau menanyakan lagi, Bu Nini, biasanya banyak ya orang awam yang tidak tahu tentang fisioterapi. Jadi kalau anak itu udah terlanjur gede dan ternyata diketahui bahwa punya kelainan motorik, fisioterapi apa saja sih yang diperlukan? Baik, kalau sudah besar kita pasti melihat ke arah kemampuan fungsionalnya untuk apa? Memenuhi kebutuhan kemandiriannya. Jadi kita akan menilai pada saat datang kan ada asesmen awal. Asesmen awal itu untuk kita mengetes di rumah sudah bisa apa, kemampuannya sebentar kita tes. Nah, dari situ kita akan kembangkan apa yang kurang dari anak tersebut supaya dia bisa lebih mandiri dan pelan-pelan tidak tergantung kepada orang lain. Nah, itu dan juga kita akan dorong ke arah terutama adalah persiapan pre-akademik atau akademiknya kalau belum masuk sekolah. Tapi kalau sudah masuk sekolah, kita akan melihat kekurangan apa yang dibutuhkan oleh anak itu untuk bisa tahan duduk di sekolah selama jam pelajaran. Kan itu butuh fokus, ya, butuh suatu posisi tubuh yang tegak. Ya, kemudian butuh motorik halus dari tangannya untuk melakukan entah menulis, entah itu crafting atau prakarya ataupun apapun itu untuk fine motor lah itu. Kemudian juga untuk ambulasinya, apakah dia juga mengalami hambatan di ambulasi? Misalnya dia bisa berjalan, tetapi terbuyung-buyung karena si sergit. Ya, kita memperbaiki pattern jalannya tadi. Apa yang bisa kita perbaiki? Apakah diperlukan suatu alat bantu, misalnya brace atau AVO atau night sprint, apa itu bandage yang malam hari itu untuk memberikan stretching pelan tetapi lama seperti itu. Nah, itu ada penilaiannya pada saat asesmen pertama. Tetapi Bunda, itu juga kadang tidak semua langsung ditemukan pada satu kali session pertemuan. Kita mesti ada suatu evaluasi. Oh, hari ini ditemukan ABC. Ini solusinya adalah ini. Kita berikan PR untuk Bundanya. Kemudian
minggu berikutnya atau bulan berikutnya datang lagi mulai reassessment, kekurangannya apa, oh ditemukan ini, terus kita kejar terus growing sesuai dengan tumbuh kembang anak tersebut. Demikian Bunda. Baik dokter, baik Bu Nini. Ada juga ya bahwa di dalam fisioterapi itu yang ada jenis-jenis fisioterapi yang bagi anak-anak yang sudah terlanjur dan tadi sudah di assessment ya. Lalu bagaimana bukan misalnya yang dimaksud dengan terapi okupasi? Ya, baik. Sebenarnya ini bagian dari teman OT ya, okupasi terapis, tapi saya sedikit banyak bisa menjelaskan. Okupasi terapi adalah bagian dari fisioterapi. Ini menjadi separate waktu di Indonesia, ini sejarah Indonesia. Itu terutama adalah mempersiapkan anak pada fine motor dan fungsional, terutama fine motornya. Kalau motorik kasar, gross motor, biasanya bagian fisioterapi ini. Mulai merangkak, duduk, berdiri, jalan, naik tangga, nah loncat, itu fisioterapi. Tapi untuk OT terutama adalah kebutuhan grooming, merawat diri, memakai baju tanpa bantuan, kemudian lagi pada pre-akademik penguatan pada posisi duduk di kursi atau di meja sekolah dengan tenang. Nah, pada saat itu penguatan otot perut untuk mulai TW, terapi bicara. Karena posisi duduk adalah posisi terkuat untuk bisa anak mengeluarkan suara, dibantu dengan otot dinding perut yang kuat. Nah, nanti kalau ditemukan otot dinding perut yang masih lemah, dilempar ke fisioterapi. Mbak, ini perutnya lemah, kita strengthening perutnya. Jadi ini menjadi satu teamwork ya. Teamwork yang masing-masing kompeten itu mengerucut kepada semua komponen tumbuh kembang anak tersebut, yakni motorik kasar, motorik halus, personal sosial, dan bahasa. Kan 4 komponen ini yang menjadi basically tumbuh kembang yang kita monitor. Begitu Bunda. Ya. Memang banyak orang awam itu kadang-kadang baru menyadari putra-putrinya kurang optimal tumbuh kembangnya saat mereka sudah agak gede dok ya, banyak yang menyadari seperti itu. Nah oke dok, ini ada pertanyaan. Ya. Selamat sore Bu, anak saya perempuan 3 tahun, Siti ya, quadriplegia spastik, saat ini masih rutin fisioterapi. Bagaimana cara membuka bagian selangkangan dengan rileks supaya bisa digendong pekeh gitu? Ya. Sekali dan dia merasa kesakitan saat dipekeh. Begitu dokter? Betul. Berarti itu penilaian nilai spastiknya sangat tinggi Bunda. Ada nilai spastik yang dihitung dengan Ashworth. Itu ada 1, 2, 3, 4. Ya, kalau seperti itu quadriplegia biasanya nilai spastiknya ada di sekitar 3 dan 4. Itu memang sulit sekali untuk bisa direlakskan. Ya, yang bisa kita lakukan adalah kalau saya memberikan relaksasi secara parsial dulu. Jadi otot dari paha, ya, otot paha ini kita squeezing, relax. Squeezing itu kayak dimasas gitu loh, ya, gini, dipotong ketegangannya, relax. Karena anak ini dengan spastik seperti itu dia sangat capek sebenarnya. Dia kepingin berhenti, tapi itu dorongan dari kelainan sarafnya yang membuat dia spastik seperti itu tidak bisa dihentikan. Sehingga yang kita bisa berikan adalah fasilitasi untuk relaksasi dari otot-otot paha dalam yang menjadi kunci daripada timbulnya scissor gait atau gerakan mengunci tadi. Dan kalau memang nilai Ashworth-nya itu tinggi 3-4, kita biasanya memberikannya dengan sangat toleransi sekali ya, karena itu tidak bisa dipaksa karena sangat sakit dan bisa menimbulkan cedera atau kerobekan pada ototnya yang di sana. Bisa dikompres air hangat dulu ya, kemudian bisa dari ujungnya diganjal dulu. Ini kan scissor gini, bisa diangkat, diganjal bantal, gulungan handuk dulu ya. Nanti kalau pelan-pelan sudah bisa mulai
mulai pelan-pelan agak mulai didengangkan, itu pun juga kita melihat reaksi anak. Kalau anak menjadi terlalu sakit, mohon tidak dipaksa. Karena apa? Kalau dia sakit, dia akan munci, tambah munci. Karena itu menjadi refleks defense, pertahanan dirinya dia. Ya, itu memang dilema bagi anak-anak dengan quadriplegia seperti itu. Mohon orang tuanya lebih understand hal tersebut dan melakukannya dengan sangat bijaksana. Ya, terima kasih. Baik, Bu Nini. Terima kasih. Kemudian ada pertanyaan lagi bunda-bunda yang lain? Belum keluar ini pertanyaannya, sebentar. Oke. Jadi ini dari saya lagi Bu Nini. Monggo. Sudah saya utarakan waktu itu di Dokter Sawitri. Pertanyaannya adalah, sebentar saya buka dulu. Ya. Dan jadi kalau bisa kita pelajari ya gitu, ternyata fisioterapi itu banyak jenisnya ya Bu Nini ya, dari anak-anak dewasa gitu ya, berkaitan betul. Fisik ya Bu Nini ya. Iya. Berkaitan dengan fisik, tetapi hubungannya nanti kepada, kalau anak-anak kepada akademis dan sebagainya gitu ya. Ya, untuk posturnya ya, ini menunjang. Kalau akademik nanti kan kognitif, ini kecerdasan, ini bukan ranah kita ya. Tetapi untuk mendukung ke arah fokus pada saat belajar kan harus tegak. Sekarang untuk mendukung bicara, leher kan nggak boleh mundur ini atau leher seperti ini. Kalau lehernya monteng seperti ini, maaf, ini gizi juga berkurang karena anak kesulitan menelan, sehingga kita harus mulai mengajari anak untuk melihat dulu ke atas, begitu mata melihat ke atas akan diikuti oleh leher ekstensi, yaitu ada refleks-refleks primitif ataupun refleks yang bisa kita kembangkan untuk kebutuhan tersebut ya, gitu. Silakan bunda-bunda, barangkali yang ditanyakan Bunda Afan, tanya, silakan. Ya. Oh ini, Bu Nini mohon penjelasannya. Ada yang bertanya nih Bu ya, mohon penjelasannya apakah anak CP atau ABK pada umumnya untuk melatih motorik kasar apakah bisa dengan cara berenang di kolam renang atau bak renang? Iya, sangat bisa asal syaratnya dipenuhi. Ya, nomor satu bahwa anak tersebut sudah bisa tegak. Lehernya bisa tegak, dia bisa mengontrol kepala. Karena kalau belum dia akan tenggelam. Mungkin kita bisa ngasih neck ring, bisa ya, ikatan penyangga leher itu bisa, itu juga memungkinkan. Pada saat ininya belum terlalu kuat, bisa dikasih neck ring, bisa kok beli neck ring itu bulat gitu. Ini pelampung di leher. Anaknya dimasukkan di dalam kolam, otomatis kolamnya juga harus memenuhi satu kebersihan dan suhu airnya. Tidak dianjurkan pakai air dingin ya, harus air hangat supaya anak warm, merasa nyaman ya. Kemudian kebersihannya itu klorofinya dan sebagainya harus memenuhi syarat kesehatan, karena kemungkinan anak keciprot atau menelan air cukup tinggi di sana. Nah, kemudian juga harus didampingi oleh expert, dalam hal ini paling tidak fisioterapis. Kalau yang mendampingi guru renang itu untuk exercise terapi atau hidroterapinya kurang didapat ya, karena ini pelatih renang tidak mengerti tentang tujuan latihan pada anak tersebut. Mungkin nanti pelan-pelan akan mengerti. Pada saat first time saya sangat menganjurkan oleh fisioterapis yang menguasai hidroterapi, karena tidak semua fisioterapi menguasai hidroterapi, itu harus perlu pelatihan khusus seperti itu ya. Nah, nanti pada saat pelatih renang ini bisa melihat seperti itu, beliaunya bisa menduplikasi dengan supervisi oleh fisioterapi. Nah, fisioterapi melepas latihan, kemudian sebulan sekali datang untuk melihat sampai di mana. Oh, ini bisa ditingkatkan seperti itu. Karena begini Ibu, pada saat ada di dalam air, itu tubuh tersupport oleh air itu menimbulkan rasa aman, lebih aman dibanding
telanjang tidak di dalam air, di udara seperti ini. Kan agak takut ya jalan seperti itu. Tapi kok di dalam air rasanya kayak mengambang, disupport oleh air. Dan otot-otot yang masih lemah, belum bisa dipakai untuk mensupport tubuh, itu oleh daya apung air, otot itu menjadi mampu, lebih mampu dibanding daripada kalau di udara atau di darat. Nah, itu dengan demikian anak ataupun keluarganya melihat, oh bisa. Ini menimbulkan suatu kegembiraan, suatu harapan bahwa oh lewat ini anakku mampu. Nah, ini akan mendorong untuk lebih bersemangat lagi. Bisa seperti itu. Dan juga maaf ya, latihan di air juga ada tahanannya untuk menguatkan. Misalnya berjalan di air dengan mendorong seponnya ditaruh itu berat sekali. Ini akan membuat stabil dan penguatan ototnya menjadi terpenuhi. Begitu Bunda ya. Jadi walaupun bisa dilakukan di kolam renang ya Dok, ini ya, tetapi ada syarat yang harus dipenuhi, gitu. Apalagi untuk anak-anak. Dan memang saya sering mendengar bahwa banyak yang menggunakan terapi renang ini untuk anak-anak ABK gitu. Iya, nggak masalah. Terapi gitu ya, baik. Oke, yang lainnya ada yang ditanyakan lagi secara langsung barangkali? Silakan Bunda Afan. Ya. Terima kasih Bunda. Selamat sore Dokter Nini. Selamat sore Bunda. Selamat sore Bunda Afan. Maaf panggil Bu Nini aja Bu. Saya bukan dokter Bu. Ya panggil Bu Nini. Ya matur nuwun. Baik Bu Nini. Terima kasih. Bu Nini begini. Saya mau tanya. Saya sebetulnya punya anak pertama di usia 4 tahun. Kebetulan. Berapa? 4 tahun. Kebetulan Ananda ini ABK, dia ada gangguan ADHD, Bu. Ya. Nah, ini kita menjalani terapi juga, fisioterapi juga. Nah, ini ada kendala dia itu tidak ingin ini menulis atau mewarnai itu belajar. Ya menulis atau coret-coret dia itu jadi kayak ngantuk gitu loh, jadi banyak menguap. Nah, kalau mungkin ada tips-tips untuk melatih dia itu supaya dia itu jadi suka mewarnai, menulis, mencoret-coret seperti itu. Itu pertanyaan saya yang pertama ya Bu. Pertanyaan saya. Ya. Halo, suaranya enggak ada. Ya, saya dengar Dok. Bu Nini saya dengar pertanyaannya. Oke. Halo, saya jelas? Ya, sudah jelas. Silakan Bunda Afan. Pertanyaan kedua Bu Nini. Ya. Pertanyaan kedua saya, ini kan anak saya yang pertama ya, anak saya yang kedua ini berusia 22 bulan. Secara fisik dia normal, tidak ada gangguan apapun. Cuman dia ini itu minim sekali. Jadi dia itu bisa mengucapkan terima kasih, tapi tidak jelas. Bilangnya tuh makasih. Terus bila kakak itu kakak, terus mam bisa, mama, papa bisa. Dekat hari tulangnya itu kayak mengoceh-ngoceh nggak jelas gitu. Saya minta tipsnya untuk merangsang itu semua, mungkin dari apa ngoten. Saya juga fisioterapikan juga adiknya, cuman ya itu masih minim sekali kosakatanya. Terima kasih Bu Nini. Ya, saya boleh tanya ya Bu, anaknya yang kedua ini kalau minta sesuatu nunjuk atau narik tangan? Narik tangan sambil nunjuk. Makan. Oh, banyak mana narik sama nunjuknya? Itu, banyak narik dulu, habis narik ya. Itu saya apa gitu nunjuk. Iya, baik Ibu. Kalau dari penjelasan tadi saya menjawab yang pertama dulu ya Bu ya. Itu kan
si sang kakak ini tidak suka dengan menggambar dan sebagainya ya. Kalau dari sudut fisioterapi loh ya ini ya, saya tidak dari sudut yang lain ya, karena ini banyak sekali faktor yang harusnya menjadi suatu teamwork ya. Kalau terapi, saya akan memberikan terapi sentuh. Terapi sentuh itu menyentuh seluruh tubuh anak, seluruh otot dan tendonnya yang akan membangkitkan sinkronisasi pada sensoris anak tersebut. Karena dia mengalami disebut ADHD itu kita mengatakan itu gangguan sensoris. Jadi input masuk dari mata, dia melihat color, dia melihat gambar, diolah dengan tidak tepat atau kurang tepat. Otomatis kalau kurang tepat reaksinya juga tidak pas, tidak senang, menghindar, langsung merasa ngantuk. Ya, itu karena input yang masuk tadi diterima dengan tidak tepat oleh pengertiannya dia. Nah, itu kita dengan terapi sentuh selama ini terbukti bisa mengurangi itu dan pelan-pelan mensinkronkan sehingga anak menjadi fokus secara tepat. Ya, itu. Dan terapi itu biasanya kita lakukan, orang tua kita izinkan untuk video supaya nanti di rumah dilakoni, diduplikasi. Memang penjenengan tidak bisa 100% seperti saya, karena saya fisioterapis, kursus dan sebagainya. Tapi paling tidak pertama 10%, sesuai 25%, sesuai 50%. Dan itu pelan-pelan akan menata ulang sensoris anak tersebut. Ini seperti sebuah hutan yang tidak ada jalan sepapak yang dikenali oleh si kakak ini. Dengan latihan sentuhan yang pagi sore ini seperti dibuat jalan sepapak yang dilewati esok sore. Lama-lama ada sukete mati, ya, sehingga bisa ada jejak di sana yang bisa diikuti oleh sensorisnya. Oh, warna itu enggak apa-apa. Oh, gambar itu bagus, pelan-pelan akan ke arah sana. Nah, itu memang harus telaten ya Ibu, karena ini bukan seperti pilek ditetesi mak tes terus mak plong nirungi, bukan. Jadi ini suatu mekanisme proses untuk dandani membangun jalur sensoris lagi yang lebih tepat untuk sang kakak ini. Ya, kalau untuk dedeknya, saya juga menilai ini ada speed delay ya, sedikit tapi karena sudah mulai bicara, hampir sama ya. Jadi terapi sentuh ini nanti akan memperbaiki secara keseluruhan karena dia akan mensinkronkan antara input sensoris yang masuk dari audio kuping, rungokke omongan, ya suara dan sebagainya, dari mata visual melihat sesuatu, menilai sesuatu, kemudian dari kulit, dari otot digerakkan dan sebagainya. Itu sinkron semua di sini, sehingga nanti anak ini akan pelan-pelan digiring menuju timeline tumbuh kembang normalnya. Cuma butuh waktu Ibu. Ya, gitu yang bisa saya sampaikan Bunda Aan ya. Semoga bermanfaat Bunda. Semangat, tetap semangat ya. Ya. Jadi Bunda Afan juga orangnya telaten Bu sama Bunda. Ya. Oke. Ya. Pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya yaitu sudah ada 2 pertanyaan lagi. Bu Nini, anak saya sudah 5 tahun, sepertinya flat foot. Kadang keluar lari di rumah, bisa jatuh tersandung kakinya sendiri. Apakah masih perlu fisioterapi, Bu? Kira-kira apa yang bisa kami lakukan di rumah untuk menguatkan kakinya? Baik, saya akan jawab ya. Kita nanti melihat dulu keparahan dari flat foot-nya ini. Kan ada derajat-derajat dari flat foot. Sebentar Bu, ini lanjutan di atas tadi. Sebentar Bu. Ibu ini menceritakan fase merangkak anak saya pendek karena waktu 9 bulan belum bisa mengkurap. Ya Bu. Kemudian setelah di fisioterapi baru bisa berjalan di usia 18 bulan. Anak saya self palate dan sudah operasi palatoplasty. Sempat TW tapi sudah berhenti lama. Rangkai kata sudah sesuai tumbang tapi artikulasi masih belum optimal.
dan kurang jelas. Treatmentnya bagaimana, Bu? Ini lanjutannya yang tadi. Ya, baik. Berarti ini yang jadi masalah adalah flat foot-nya ya, yang ditanyakan kepada saya ya. Kalau usia segitu sebaiknya memakai inner sole. Inner sole itu suatu alat yang dipasang di sepatu supaya nanti ini akan mengganjel di dalam ini sehingga terbentuk arkus lengkung daripada kaki supaya kaki itu tidak flat. Karena kalau flat, tulang-tulang kaki yang ada di sini akan dislokasi, bergeser. Nah, ini biasanya bisa beli di Ace Houseware, itu ada Dr. Kon itu loh Bu, itu ada beli inner sole untuk flat foot sesuai dengan usianya. Nah, dia kalau jalan minim inner sole ini harus dipakai 6 jam sehari. 6 jam sehari bisa merupakan akumulasi pagi 2 jam, siang 2 jam, sore 2 jam, seperti itu. Ya, itu satu itu. Yang kedua, diajari belajar di atas pasir. Ya, pasir akan membuat kakinya mencengkeram. Mencengkeram itu akan menguatkan otot-otot fasial yang ada di telapak kakinya, otot intrinsiknya. Dan itu akan memicu penguatan otot yang membuat arkus. Yang ketiga, belajar diajari ngeremet sikilnya tuh, krik, 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 atau menjepit koran, ya, koran dijepit pakai kaki atau menjepit pensil atau spidol. Nah, itu semua akan menguatkan otot-otot telapak kakinya. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Halo, kok enggak ada suara ya, Bunda Aan? Oh ya, itunya apa? Bu, kemute Bu. Nah, Ya, baik Bu Nini, terima kasih. Jadi Ibu tadi jawaban dari Bu Nini semoga memberikan solusi, dan barangkali ada yang bertanya live lagi, silahkan teman-teman. Oh ya, saya boleh tanya Bu Nini, apa bedanya jalan di pasir biasa dengan di pasir yang pas panas itu Bu Nini? Karena ada teman yang bercerita saya disuruh jalan anaknya tuh di pasir yang panas, maksudnya pas siang hari mungkin kayak gitu, apa bedanya Bu? Kira-kira pengaruhnya apa? Ya, baik. Kalau panas, kita mesti melihat panas yang nyaman, yang bisa diterima oleh anak tersebut. Karena panas di sini ditujukan untuk apa? Relaksasi otot di sana. Tapi panas tidak akan membentuk otot. Ya, panas tidak akan membentuk otot. Dia akan mengurangi nyeri dan membuat rileks, itu saja. Tapi jalannya itu yang akan menguatkan otot. Ya, jadi ini aja yang jadi perbedaannya. Monggo. Cuma kalau kepanasan anaknya enggak mau, ya itu rugi. Ya, karena kita ingin selama mungkin atau sebanyak mungkin anak tersebut menginjak-injak pasir tersebut ya. Terus ini Bu Nini, karena terkait dengan menggendong, terutama pada anak Siti yang sudah besar, yang Siti atau apa namanya Duchenne kayak gitu ya, itu cara kan pasti peralihan dari kursi roda ke kamar mandi kan butuh digendong kayak gitu ya. Pada anak-anak yang seperti itu ada cara khusus nggak Bu Nini menggendongnya? Anaknya sudah besar, sudah dewasa. Ya. Ini kayaknya bukan menggendong ya, tapi ambulasi ya, mengangkat. Ya. Jadi kalau mengangkat dari kursi roda mau ke kamar mandi, usahakan sedekat mungkin. Karena ini potensi orang tua cedera tinggi, karena anaknya sudah gede. Satu itu. Kedua, pakaikan sabuk safety, pengaman pada pinggangnya. Ini bisa dari sarung yang diikat diagonal miring, diubet gitu, diikatkan, sehingga nanti pada saat mengangkat bukan di ketiaknya, tapi di pinggang dua, pinggangnya ya, pinggang dua, kanan kiri digoceki gini. Ini nanti diikat, dikasih sewek atau sarung ya, itu kalau sabuk itu merinder, sakit ya. Tapi kalau dari sewek yang digubel-gubel panjang itu diikatkan itu nyaman, anak itu diangkat, diikatkan kenceng sehingga nanti ngangkatnya kita dari pinggang kanan dan kiri. Pada saat ngangkat
orang tua tidak boleh membungkukkan punggung, tapi punggungnya harus tegak, harus tegak, ya, harus tegak. Supaya apa? Tidak terjadi cedera tulang belakang yang menimbulkan low back pain atau nyeri punggung bawah, ya, punggung belakang. Nah, didekatkan sedekat mungkin, diangkat, kemudian diputar, langsung didudukkan di kursi yang sudah disediakan. Itu advice saya untuk mengangkat anak CP yang sudah besar, yang otomatis karena dia besar orang tuanya juga sudah menua, ya, kekuatannya sudah tidak strong dulu, ya. Itu mesti hati-hati agar tidak menimbulkan cedera punggung belakang. Demikian dari saya, monggo. Ya, jadi demikian tadi Bu Dr. Sawitri, jawaban dari Bu Nini juga. Dan banyak ilmu baru nih, saya jadi senang dapat ilmu fisioterapi. Kemudian ini ada yang bertanya, apakah boleh minta share PPT materinya, Bu Nini? Oh. Halo. Apakah boleh minta share PPT materinya? Ya. Oh, boleh. Sudah saya email Bunda Aan, ya, monggo, silakan. Nomor handphone saya pun boleh dikasihkan ibu-ibu, mungkin mau WA pribadi, saya sangat welcome, ya, gitu, monggo, ya. Oke, bunda-bunda yang hadir hari ini, silakan bagi kalian yang bertanya live. Bu Dr. Sawitri? Iya. Kalau anaknya sudah dewasa gitu ya, menggunting, itu kan sudah koreksinya, kalau dikoreksi kan nggak bisa ya Bu, tapi ya sulit dokter, ya. Supaya tidak bertambah lebih buruk, gimana caranya? Ya, diganjel gitu. Terutama pada saat tidur diusahakan ada separate-nya, ya. Di sana ada supporting untuk mengganjal, tapi supportingnya harus cukup empuk, dokter. Empuk tapi stabil di sana, sehingga selama malam itu waktu yang cukup dan dia tidur rileks itu tidak menjadi terlalu tightness untuk scissor gate-nya ini, ya. Sehingga mungkin kalau gini tidak bisa diginikan, sulit diginikan, diangkat ke atas, sehingga ini tidak skin to skin, dokter. Ada separate, dok. Nah, ini pelan-pelan kalau bisa ke arah sana. Kalau tidak bisa, tetap diseparatekan skin to skin-nya, di-cut, itu sudah menolong, dokter. Ya, di starting dengan begitu dulu. Ya. Oh, dikasih bantal atau guling gitu ya Bu ya, diantaranya. Demikian, ya, ya. dokter. Ya. Bu Nini? Ya, bisa. Ya. Pak, nomor HP-nya di chat. Ya, ini tak kirimkan. Dokter Sawitri tahu nomor HP saya, ya. Dokter Sawitri sudah ini selesai. Ya. Saya kirimkan, saya tulis di ini ya, nomor HP-nya Bu Nini. Ya, di chatnya aja. Ya, gini. Teman-teman yang lain, apa masih ada pertanyaan? Terima kasih yang sudah hadir hari ini dan bermanfaat dan sangat bermanfaat. Bu Nini, terima kasih banget. Ya, sama-sama Bunda Aan. Mungkin boleh ya mau tanya, ini anaknya kan sudah 2, mungkin boleh ya? Boleh, silakan, monggo. Terima kasih banyak Bu Nini, tadi masukannya sudah sangat membantu saya untuk anak saya yang cleft palate, Ibu. Cuman memang artikulasi bahasanya masih belum optimal. Nggak apa-apa. Yang penting suaranya sudah keluar. Suaranya keluar, understand-nya ada. Itu tinggal mengasah saja dengan repeated, mengulang-ulang, ya, memberikan misalnya lagu-lagu yang dia suka disertai dancing, ya, itu akan membuat suatu gerakan atau aktivitas yang holistik, semua kena. Dia happy karena dancing yang dia sukai, tapi juga ada pengucapan yang lebih repeated, diulang-ulang seperti itu, sehingga menjadi kuat ucapannya nanti. Tidak apa-apa Bunda, semangat. Ya. Terima kasih. Yang saya Bu, flat foot itu bisa sembuh atau akan terus begitu ya Bu ya? Kalau flat foot?
Bisa normal atau seperti kaki normal sulit ya, karena itu bawaan ya. Itu dioperasi pun juga saya belum pernah dengar ada yang bisa sukses dioperasi. Satu-satunya jalan diganjel bawahnya kaki itu, diberikan inner sole. Ini akan mengurangi potensi dislokasi yang kan makin besar berat badannya makin naik, ya toh. Otomatis penekanan akan makin kuat sehingga dia mengsle ke dalam, ke arah dalam biasanya. Nah itu akan menimbulkan nyeri sehingga dia kalau melayu cenderung jatuh. Dan saya sebenarnya juga ingin melihat apakah itu hanya flat foot saja atau kakinya ke dalam ini. Ini ada endorotasi. Nah, kalau ada endorotasi dia harus dipuntir untuk ke arah eksorotasi supaya nanti normal. Itu ada sling yang untuk mengikat kakinya ke arah eksorotasi gitu. Ya, terus itu dipasang sehari sekitar 6 jam itu biasanya 4 bulan sudah mapan gitu kalau masih kecil itu. Nah ini begitu juga dengan inner sole ini. Kalau masih kecil gini sehari 6 jam dipakaikan di sepatunya, pelan-pelan arkus itu akan terbentuk Bu karena diganjel ini. Diganjel ini kan dia growing. Otot-otot kaki itu kan ada beberapa tulang kecil-kecil akan menyesuaikan diri dengan ganjelan ini Bu, sehingga akan paling enggak mulai tumbuh arkusnya gitu. Ya, jadi bukan flat ini terus makin banyak, ya kan merugikan sekali. Ya. Oke, terima kasih banyak masukannya Ibu. Sami-sami Bu. Ya. Ada yang lain masih ada pertanyaan lagi? Sudah Bu, ditutup Bu, udah mau maghrib. Baik, terima kasih Bu Nini dan teman-teman semua peserta Dr. Savitri Retno juga yang sudah fasilitasi diskusi sore ini. Terima kasih. Dan mudah-mudahan Terima kasih. yang sudah langganan untuk ikut bisa ikut selanjutnya. Ini besok tanggal 3 ada lagi yang materinya, temanya beda lagi. Bu Nini terima kasih, sehat-sehat Bu Nini. Sama-sama, sehat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.